Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari Indonesian CM Turnamen 2025. Dan setelah hari jeda kemarin lusa, kemarin para pemain memainkan dua babak sekaligus, yaitu babak 8 dan babak 9. Nah, sementara inilah klasemen sementara sampai babak ke-9 kawan. Masih ada pecatur kita, Yosef Taher, bersaing dengan pecatur Azerbaijan dengan 6,5 poin yang sama. Sedangkan Grandmaster andalan kita, Grandmaster Susanto Megaranto, terpuruk di posisi dasar klasemen di posisi ke-12. Sedangkan Grandmaster Novrendra Priasmoro berada di posisi ke-8. Kemarin Priasmoro ini mendapatkan kemenangan kawan pada babak ke-8 mengalahkan pecatur Filipina. Tapi di babak ke-9 dia berhadapan dengan pecatur Azerbaijan. Priasmoro kalah dalam permainan endgame Gajah Gelap versus Gajah Gelap yang diakhiri dengan endgame Raja versus Raja. Sedangkan Grandmaster kita Megaranto mengalami 2 kali kekalahan kemarin kawan. Di babak ke-8 dia kemarin kalah oleh International Master Gilbert Elroy Tarigan. Kemudian di babak ke-9-nya kalah oleh Yosef Taher kawan, Megaranto. Memang Megaranto ini sepertinya sudah habis kawan. Sudah habis. Sudah saatnya digantikan oleh pecatur-pecatur muda kita lainnya. Coba kita lihat seksi International Masternya ya. Admin tadi belum ngecek. Ya, sekarang posisi Satria Duta ini digeser oleh Nayaka Budi Dharma. Luar biasa pecatur muda asal Malang ini kawan. Mampu bersaing dengan Grandmaster kawan. Berada di posisi pertama dengan 7 poin yang sama dengan pecatur asal Ukraina. Luar biasa, menang tiebreaks 2 ya, 27 poin, 26 poin untuk Grandmaster Ukraina. Untuk game kali ini yang akan kita ulas nih, tadi admin belum ngecek juga permainan Nayaka Budi Dharma. Yang saya cek ini permainan Megaranto versus Yosef Taher kemarin di babak ke-9. Langsung saja. Pion E4, sisilah defense dimainkan Megaranto, permainan tertutup dimainkan Yosef Taher dengan kuda C3. Kuda C6, respon utama untuk menghadapi kuda C3 dan pion G3, Gajah B5, pion F4, 3 langkah populer. Gajah B5, pilihan Yosef Taher. Pion E5 dimainkan oleh Megaranto. Terlihat cukup bagus ya untuk kontrol petak pusat D4, tidak memberikan putih dobrak petak pusat kawan. Tapi formasi Maroksi Bin seperti ini juga ada plus minusnya. Minusnya ada ruang lemah yang bisa diisi oleh kuda lawan. Petak D5 nanti kawan. Dan juga nanti dengan pion D6 kalian harus berkompromi dengan struktur pion semacam ini. Kalau engine sih lebih suka langkah pion G6, pion E6 saja. Atau bahkan kuda D4. Mungkin ada kuda F3, gajah akan menahan diri. Pion A6, gajah D3, dan pion G6, pion E6 dilanjutkan oleh hitam. Tapi langsung bermain dengan pion E5, kemudian pion D3, kuda G berkembang ke petak E7, support saudaranya ataupun juga untuk dukungan pertarungan petak D5, dan di sini pion F4. Langkah bagus, langkah kuat kawan, langkah yang paling banyak diambil oleh putih untuk mengurangi kontrol pada petak D4. Dan kalau tidak diterima, anggap contoh kalian bermain dengan pion D6 di sini. Ya, tetap saja bisa dibuka oleh putih bagi bentengnya nanti di lajur F. Atau paling bagus juga untuk mendapatkan ruang kawan. Kembali lagi ke permainan aslinya. Jadi diterima kawan. Dengan pion E pukul pion F4, gajah ambil balik. Kuda G6, ancam gajah. Bang, coba bang, dobrak petak pusat bang. Bagaimana jadinya? Menteri ini mungkin akan ke petak A5. Serang pion di sini ataupun cukup ke petak E2. Ini membuat hitam akan menahan diri untuk tidak jual beli. Kalau jual beli ambil balik dengan kuda dan coba lihat kuda ini siap menempati pos petak D6, membuat raja hitam tak akan nyaman kawan. Mungkin di sini hitam akan tahan diri dengan gajah ke E6 dan juga untuk blokade lajur E agar tidak ada discover. Oke, itulah yang bisa terjadi kawan. Jadi tadi setelah pertukaran petak F4, Megaranto memilih dengan kuda G6-nya serang gajah. Gajah G3, kemudian ada pion D6. Cukup normal juga untuk berikan akses bagi gajah. Tadi dengan gajah E7 yang kuat untuk bisa rokade secepat mungkin. Ini memberikan waktu atau tempo bagi Yosef Taher untuk dobrak petak pusat terlebih dahulu dengan pion D4-nya.
diterima. Kalau nggak diterima, bahaya sekali juga. Diterima dengan pion C pukul pion D4, ambil balik dengan menteri, mengawasi petak G7. Nah, pion H5 disusul dengan gajah G4, mengawasi raja tidak bisa rokade panjang, bisa jadi opsi terkuat. Megaranto terprovokasi. Dia blokade diagonal gelap dengan pion F6-nya. Kemudian rokade panjang. Kuda G ke E5. Sikat oleh gajah, ambil balik oleh pion F, ambil balik menggunakan pion D, wassalam ya menteri. Ambil balik menggunakan pion F, menteri D5, tekan kuda, mungkin bersama benteng juga nanti kawan. Menteri G5 skak terlebih dahulu, raja geser. Nah, gajah D7 untuk blokade pin ya. Dan kuda F3, langkah kuat kawan, menyerahkan pion, tapi nanti ada taktik pengorbanan. Tapi Yosef Taher memilih amankan pion saja, pion G3. Dengan taktik pengorbanan 2 kali kawan akan membuat raja hitam ini tak akan nyaman kawan. Tak akan nyaman, benar-benar tak akan nyaman. Dia tidak mempunyai kesempatan untuk rokade lagi. Ya mungkin kuda pukul kuda. Nah, kalian bisa ambil pion ini ganggu benteng, benteng geser, gajah pukul gajah, ambil balik oleh kuda, kuda D5. Siap melakukan skak juga, benteng siap keluar, apalagi kalau dicaplok semakin terbuka ya, lajur-lajur pusat. Oke, tadi pion G3 saja dimainkan oleh Yosef Taher, kemudian rokade panjang. Kuda F3, menteri G4, petak yang kuat buat menteri hitam, memilih mundur ke petak E7, menteri B3, berikan tempat bagi kuda ke center kawan. Nah, raja B8. Ada kuda D5, menteri mundur. Diikuti dengan menteri A3. Dengan gajah A6 tadi, langsung direct ancaman skakmat, mungkin dengan gajah C8. Nah, benteng tidak punya tempat lagi di lajur C semi terbuka ini. Tapi memilih dengan menteri A3 langsung. Pion H5, lanjut Megaranto. Benteng D3, mulai angkat, berikan dukungan. Pion H4, diterima, pion G pukul pion H4. Kuda D4, buka tantangan segalanya di sini Megaranto. Caplok, gajah pukul gajah D7. Menteri ambil balik, sekarang kuda pukul kuda D4, ambil balik. Benteng ambil balik, benteng hitam ambil pion H4 sekarang. Masih minus 1 pion Megaranto. Kemudian ada benteng C4 siap menusuk baris ke-7, ditantang dengan benteng C8, jual beli ambil balik oleh menteri. Kemudian menteri F3. Langkah bagus kawan, langkah-langkah super bagus dari Yosef Taher. Apa tujuannya? Untuk menekan gajah, mungkin disusul dengan bentengnya nanti juga siap menusuk ke baris ke-7 kawan. Di sini pion G5 disarankan engine memilih satu petak saja, pion G6, berikan ruang buat gajah. Nah, ada benteng F1, serang gajah, gajah G7. Di sini menteri G3, serang benteng, serang pion. Menteri D8, jaga pion, jaga benteng. Ada benteng F7, serang gajah. Benteng ambil pion E4, disarankan oleh engine, nggak masuk akal. Gajah H6, kenapa tidak menyerang menteri? Wah, bahaya sekali kawan. Kontrol petak F8 akan hilang. Ini langkah bagus dari Megaranto, ini langkah bagus untuk mempertahankan petak F8-nya. Dia tidak mau menyerang dan sentralisasi gajahnya bersama pion karena ada taktik seperti ini. Coba lihat. Tidak ada kontrol pada petak F8, raja tidak bisa lari, ada potensi skakmat, kehilangan benteng kawan. Jadi langkah gajah ke petak H6 ini langkah bagus juga dari Megaranto. Kemudian menteri caplok pion G6. Amankan pion juga kawan. Dan persiapan juga benteng geser, menteri geser, menusuk ke baris ke-7. Benteng ambil pion H2. Pion A3 membuat Megaranto menyerah di langkah ke-31. Aman ya, tidak ada ancaman back rank. Dan benteng siap ke petak C7 disusul menteri ke petak F7. Baris ke-7 akan porak-poranda kawan. Tidak bisa diselamatkan. Anggap contoh kalian bermain dengan gajah F8 atau skak. Skak terlebih dahulu, ya nggak ada masalah lagi setelah raja ke petak A2 kawan. Nggak ada masalah lagi. Kalian mau kemana? Petak F8 kah? Disarankan engine, ya benteng C7, menteri F7, hancur lebur posisi kalian. Sulit untuk diselamatkan. Sikat, ya ambil balik. Nah, ambil balik, ada skak, gajah jatuh, wassalam kawan.
Oke, itulah kawan permainan Megaranto yang merupakan kekalahan kelimanya di turnamen ini. Dan mungkin saja turnamen ini adalah turnamen terburuk bagi Megaranto. Mengalami 5 kali kekalahan. Padahal kemarin lusa sebelum hari jeda sempat memetik kemenangannya. Bisa comeback, bisa memetik kemenangan. Tapi kemarin kawan 2 kali kalah. Apakah memang Megaranto ini benar-benar habis kawan? Oke, semoga bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.